Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kardi di sini. Nah, di sini kakak akan bahas soal-soal tentang benzena ya. Oke, nanti di sini akan ada 8 soal yang akan kakak bahas, mulai dari sifat-sifat benzena, tata nama benzena, dan juga reaksi-reaksi serta kegunaan dari benzena. Oke, langsung aja ya. Kita mulai dari soal yang pertama. Oke, ini soal yang pertama. Pernyataan yang tidak benar mengenai benzena adalah: A. Memiliki rumus molekul C6H6, B. Tergolong hidrokarbon jenuh, C. Mudah mengalami reaksi substitusi, D. Atom H dari benzena dapat tersubstitusi oleh gugus lain, atau E. Sukar larut dalam air. Nah, kita akan cek ya untuk jawaban soal nomor 1 persatu dari opsi A sampai E. Nah, yang pertama, benzena memiliki rumus molekul C6H6 ya. Nah, untuk pernyataan yang A ini jawabannya yang ini benar ya, karena dia rumus benzena ini memang C6H6 ya. Jadi benzena itu kan gambarnya seperti ini. Ada rangkapnya selang-seling gitu ya. Nah, di mana di sini itu ada C dan atom H-nya. Nah, ini kalau misalnya dihitung C-nya jumlahnya ada 6, H-nya juga ada 6 ya. Terus kemudian benzena tergolong hidrokarbon jenuh. Nah, yang ini karena benzena mengandung ikatan rangkap ya di sini, jadi hidrokarbonnya termasuk hidrokarbon tidak jenuh ya. Seharusnya hidrokarbon tidak jenuh. Nah, ini yang tidak benar, yang B ya. Jadi jawaban soal nomor 1 itu B ya. Karena benzena tergolong hidrokarbon tidak jenuh, bukan hidrokarbon jenuh. Nah, yang C ini mudah mengalami reaksi substitusi, ini benar ya. Karena nanti atom H yang ada di benzena ini bisa disubstitusi dengan gugus lain ya, seperti itu. Ya, benar. Sukar larut dalam air, ini juga benar. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Soal yang kedua, perhatikan rumus nyawa turunan benzena berikut ini. Ini ada 2 ya, senyawa turunan benzena. Yang pertama dia mengandung gugus CH3 ya. Yang kedua mengandung gugus OH. Nah, untuk benzena yang mengandung gugus CH3 ini namanya toluena ya. Sedangkan untuk yang nomor 2 yang mengandung gugus OH ini disebut dengan fenol ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 3. Perhatikan rumus struktur senyawa benzena berikut. Nah, ini ada gugus benzena dengan NH2 ya. Nah, ini namanya anilina ya. Nah, kegunaan anilina ini untuk apa sih? Jawabannya, untuk anilina kegunaannya adalah sebagai bahan baku zat warna tekstil ya. Jawabannya yang A. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Perhatikan tabel berikut. Ini ada nama-nama turunan benzena dan kegunaannya. Pertanyaannya, hubungan yang tidak tepat terdapat pada nomor berapa? Oke, untuk nomor 1, untuk kegunaan dari toluena sebagai pelapis kayu, ini benar ya. Yang kedua, asam benzoat sebagai pengawet makanan, ini juga benar. Nitrobenzen sebagai semir sepatu, ini juga benar. Yang keempat, klorobenzena sebagai insektisida, ini juga benar. Yang kelima, vinilbenzena sebagai bahan baku zat warna diazo, ini salah ya. Karena vinilbenzena ini kegunaannya untuk bahan baku pembuatan PVC ya. Mohon maaf, ini yang vinilbenzena bukan kegunaan untuk bahan baku
bahan baku zat warna diazo. Karena untuk bahan baku zat warna diazo ini anilina ya, yang gunanya untuk bahan baku zat warna diazo. Jadi jawabannya yang E. Oke, soal yang kelima. Nama senyawa turunan benzena dengan rumus struktur berikut ini ya. Ini namanya apa? Nah, di sini benzenanya untuk atom H-nya disubstitusi dengan dua gugus lain. Ada gugus Cl dan gugus OH. Nah, kita harus menentukan terlebih dahulu mana yang gugus fungsi utamanya ya. Ada urutannya untuk substituen atau gugus pengganti benzena, itu urutan prioritasnya. Ini ya, dari COOH, SO3H ya, CHO, CN, OH, NH2 gitu ya. Terus kemudian R, NO2, dan yang terakhir X ya. Nah, untuk R ini alkil ya, sedangkan X ini halogen. Nah, di sini kan ada gugus OH dengan Cl. Nah, Cl ini kan halogen ya. Nah, jadi untuk prioritas pertamanya dari OH ya. Jadi OH sebagai prioritas, jadi dia nomor 1, nomor 2, dan Cl-nya ada di nomor 3. Nah, untuk aturan penamaan ya, untuk benzena dengan dua substituen ya, ini kalau misalkan 1, 2 ya, substituen di nomor 1 dan 2 ini pakai namanya orto. Untuk yang nomor 1, 3 ini namanya meta ya. Sedangkan untuk yang nomor 1, 4 ini namanya para. Nah, karena di sini di nomor 1 dan 3 gitu ya, jadi pakainya meta. Nah, berarti yang sebagai cabang ini adalah si Cl-nya ya, meta kloro. Nah, untuk benzena dengan gugus OH ya, itu namanya fenol. Jadi namanya meta klorofenol. Jawabannya yang D. Oke, lanjut ke soal yang ke-6. Senyawa asam ortohidroksibenzoat memiliki rumus struktur. Oke, di sini ada asam ortohidroksibenzoat, berarti kan gugus fungsi utamanya ada asam benzoat ya. Nah, hidroksi sebagai cabangnya, orto berarti di nomor 1, 2. Nah, sekarang kita gambarin dulu aja gugus benzenanya. Gambar benzenanya. Nah, setelah itu kita kasih di sini di nomor 1 itu berarti benzoat. Nah, benzoat itu kan berarti asam benzoat, berarti ada COOH-nya di situ. Nah, terus kemudian di nomor 2 ya, ini nomor 1 nih. Nah, di nomor 2-nya itu ada hidroksi, berarti ada OH. Jadi gambarnya seperti ini ya. Nah, yang mana strukturnya yang kayak gini? Nah, itu yang ini ya, yang D. Ya, COOH-nya ini bisa jadi COOH-nya di sebelahnya. Oke, lanjut ke soal yang ke-7 ya. Senyawa dengan rumus struktur berikut ya. Nah, ini namanya apa? Nah, sama seperti yang soal nomor 5 tadi, kita harus tahu dulu urutan prioritasnya ya. Tadi kan ada COOH gitu ya, SO3H, CHO, CN, OH gitu ya, NH2, NO2 ya. Terus oh ya, mohon maaf, ini NH2R dulu ya. R, terus kemudian NO2 baru X. Nah, di sini berarti yang lebih prioritas adalah si SO3H ya. Ini dulu, berarti nomor 1. Terus kemudian ada NO2 sama Cl atau NO2 dulu. Jadi ke sini 1,
2, 3, 4. Oke. Nah, jadi ini gugus utamanya, ini cabangnya berarti NO2 dengan Cl. Nah, jadi namanya karena SO3H ini asam benzen sulfonat ya. Jadi namanya asam. Nah, di nomor 4 ada Cl, jadi 4 kloro ya. Terus di nomor 3-nya ada NO2. Jadi 3 nitro ya. Nah, benzen sulfonat. Gitu ya. Ini namanya yang mana nih? Asam 4 kloro, 3 nitro benzen sulfonat. Jawabannya yang A ya. Oh ya, kenapa kloro dulu? Karena C dengan N itu C dulu ya, seperti itu. Sesuai abjad. Oke, kita ke soal yang terakhir, soal nomor 8. Perhatikan reaksi benzena berikut. Nah, ini ada benzena direaksikan dengan HNO3. Nah, benzena jika direaksikan dengan HNO3, ini coba tentukan jenis reaksi dan nama senyawa yang dihasilkan pada reaksi tersebut. Benzena jika direaksikan dengan HNO3, maka ini gugus H di benzena ini akan disubstitusi oleh gugus NO2 ya. Dengan hasil sampingnya ada H2O. Nah, untuk benzena dengan gugus NO2 ini namanya nitrobenzena ya. Nah, reaksi pembentukan nitrobenzena ini disebut sebagai reaksi nitrasi ya, nama reaksinya nitrasi ya. Jadi jawabannya jenis reaksinya nitrasi dan senyawa yang dihasilkan adalah nitrobenzena. Jadi jawabannya yang A. Oke, demikian ya untuk pembahasan soal-soal mengenai benzena. Terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.